Wang Licuan? Aku ingat. Kamu mau datang? Silakan. Bagus. Aku akan menunggumu di halte bus 933 malam ini. Sampai jumpa di sana. Kamu harus jadi penerjemah malam ini, kan? Aku cari teman kerja. Siapa itu? Seorang sopir baru saja kehilangan pekerjaan dari perusahaan asing. Sopir? Xie Xiaqiu, bisakah kamu lebih bisa dipercaya? Dia bukan sopir biasa. Dia belajar dan bekerja di Amerika. Kemampuan bicaranya sangat baik, begitu juga kosakatanya. Tapi dia bahkan tidak bisa mempertahankan pekerjaannya sebagai sopir? Perusahaan asing juga kadang menyanyiakan bakat. Jangan khawatir. Percayalah padaku. Siabo, bagaimana naik bus ini? Berapa harganya? 2 yuan sekali, bayar saja saat naik. Kamu ada uang kecil? Tidak. Boleh pinjam? Oke. Tunggu sebentar. Tuan Wang, busnya penuh. Lebih baik naik mobil. Tidak perlu. Kamu bisa pulang dulu. Aku akan telepon kamu jika butuh. Aku antar kamu. Tidak usah. Jangan khawatir. $933. Kamu yakin tahu alamatnya? Pasti di sekitar sini. Tapi kita sudah lewat sini berkali-kali. Benar. Jangan khawatir. Aku sangat kenal Shanghai. Benar. Lihat ini jika tidak percaya. Ini peta yang aku gambar sendiri. Semua tempat yang pernah aku lewati. Aku menggambarnya berdasarkan ingatanku. Ini tempat yang harus kita tuju. Kamu gambar sendiri? Kenapa aku tidak mengerti? Bintang ini dan panah ini. Artinya apa? Ini tempat yang harus kita tuju. Tapi, aku belum menggambarnya. Kamu sedang apa? Biar aku yang tunjuk arah. Ayo pergi. Ini dia. Ayo pergi. Halo, aku Xie Xiaqiu. Dia Wang Licuan. Kami penerjemah yang diperkenalkan oleh Chen Meihuan. Akhirnya kalian berdua datang. Kukira kalian terjebak macet. Aku sekretaris Direktur Lisin. Terima kasih teman WK. Perusahaan kami ingin mengimpor bahan baku dari Italia. Sekarang mereka menugaskan 3 orang untuk bernegosiasi dengan kami. Mereka punya penerjemah? Mereka semua mengerti bahasa Inggris. Xie Xiao. Kakak. Tinggal 5 menit lagi rapat dimulai. Ayo persiapkan. Tolong persiapkan dengan baik. Astaga, aku baru saja bertemu mereka. Aku tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Bagaimana bisa? Kemarin kamu bahkan bisa mengerti bahasa Inggris India. Aku baru tahu. Dari 3 orang itu, 1 orang Prancis, 1 orang Jerman, 1 orang Italia. Mereka semua berbicara bahasa Italia. Mereka hanya tahu sedikit bahasa Inggris. Aksen mereka sangat kental. Aku berbicara dengan mereka setengah hari. Mereka tidak mengerti aku. Aku tidak mengerti mereka. Lagi pula, mereka bilang bahasa Inggrisku bermasalah. Aku tidak akan menerima pekerjaan ini kalau tahu begini. Apa yang bisa kita lakukan? Bahasa kedua kita adalah bahasa Jepang. Baiklah, Wang Licuan. Kamu orang Swiss, kan? Swiss punya 4 bahasa resmi. Kamu pasti tahu setidaknya 1, kan? Aku tahu 3. Jerman, Prancis, Italia. Jenius, Malaikat. Kehendak Tuhan. kalian berdua harus cepat. Aku ada urusan lain. Oke. Sampai jumpa. Lewat sini. Oh. Lewat sini.
Terima kasih untuk hari ini. Aku pasti dalam masalah tanpamu. Sama-sama. Ini imbalanmu, ambil. Terima kasih. Hari ini semua bekerja dengan baik. Terutama kamu, luar biasa. Asisten Lee, jumlah ini tidak benar. Seperti perjanjian kita sebelumnya, seharusnya 1.600. Di sini hanya ada 800. Lagi pula, hari ini ada 2 penerjemah. Menerjemahkan 4 bahasa untukmu. Selain itu, kamu mungkin tahu. Jerman, Prancis, Italia, biaya terjemahan jauh berbeda dengan Inggris. Kami bahkan tidak menagih selisih ini. Hanya segini, mau terima atau tidak. Aku beritahu, mahasiswa seperti kalian. Hanya penerjemah paruh waktu. Bahkan 200 yuan per jam terlalu banyak. Ini seperti memberi kesempatan berlatih. Jangan pergi, Asisten Lee. Jika perusahaanmu perusahaan yang baik, tepati janjimu. Perancis mengengkel ke sini. Aku masih punya banyak pekerjaan. Uang ini hasil kerjaku. Beri uangnya atau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku beradu. Aku tidak akan mempekerjakanmu lagi. Beraninya kau memukulku? Jangan berkelahi. Hentikan. Beraninya. Berhenti berkelahi. Hentikan. Apa yang kau lakukan? Direktur Fang. Dia hanya memberiku 800 yuan untuk biaya terjemahan. Bukannya seharusnya 1.600 yuan? Dia pasti korupsi. APA. Lee Sin, kenapa ini terjadi? Aku. Terima kasih. Silakan terima uang ini. Kamu harus menafkahi keluarga, hidupmu lebih sulit. Kamu baru saja berkelahi untuk membantuku. Aku tidak menyangka. Penerjemahan adalah pekerjaan berbahaya. Ah, iya. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku pikir kita harus duduk di sana. Baik. Tidak. Aku sudah bilang kamu ambil saja. Tanganmu terluka. Tidak apa-apa. Aku bawa plester. Dengar ya. Kalau kamu berada di situasi yang sama. Jangan pernah sama sekali mulai berkelahi dengan mereka. Kita sendiri, kita yang membela diri sendiri. Kamu harus belajar menggunakan ekspresi wajahmu. Bukan tinjumu saat menunjukkan kemarahan. Saat dia memukulmu, kamu bisa melotot marah padanya. Benar kan? Seram? Lihat? Menakutkan? Kamu pikir begitu? Pasti seram, kan? Sudah kubilang, kamu terlalu takut sampai tertawa. Sekarang, tempelkan ini. Selesai. Terima kasih. Sama-sama. Tahu nggak? Sedikit menurutkan kening membuat orang menggunakan 42 otot wajah. Sementara meninju hanya menggunakan 2 otot. Sungguh? Ngomong-ngomong, aku harus memberitahumu. Ya, ada pekerjaan terjemahan lagi jam 6 sore. Hanya 1 jam. Tidak akan capek. Mau ikut? Tidak, aku tidak mau. Ini waktu kopiku. Waktu kopi? Kamu pikir kamu punya banyak uang? Kamu sekarang pekerja paruh waktu. Masih diambil sendiri. Sekarang kamu bilang punya waktu kopi? Kamu bercanda? Aku benar-benar tidak mau ikut rapat. Ayo. Hari ini kamu membantuku. Biar aku yang traktir makan malam. Ayo. Ayo pergi. Sungguh, uang baru saja ada di tanganmu. Kamu sudah ingin menghabiskannya. Bukan berarti aku akan pergi ke restoran mahal. Cari transportasi dulu. Ada taksi di sekitar sini? Taksi? Kamu tahu berapa biaya taksi ke pusat kota? Kamu pikir kamu kaya? Bisa hemat uang nggak? Halte bus ada di sana. Ayo. Li Chuan, ada kursi di sini. Kemari. Silakan duduk di kursi itu. Perjalanan ini panjang, kamu akan berdiri lama. Ayo, duduklah. Aku benar-benar baik-baik saja, kami harus duduk. Wanita pertama. Kupikir kamu pria sejati. Apa yang kamu lakukan? Aku memanfaatkan waktu ini untuk belajar kata-kata baru. Biar kujelaskan, untuk menjadi penerjemah profesional.
Kita harus meningkatkan kualifikasi setiap menitnya. Kamu ingat semua yang kukatakan? Ingat, tidak, terima kasih. Aku bisa sendiri. Hati-hati, hati-hati. Aku sangat mengagumimu. Kamu bisa berdiri di bus begitu lama. Sudah lama aku tidak naik bus. Rasanya sangat berbeda. Nah, aku ingat ada restoran di dekat sini. Mari kita makan bersama. Oke, Apakah mahal? Tidak sama sekali. bagus sekali. Terima kasih. Pilih hidangannya. Kamu suka apa? Kamu saja, terserah pilihanmu. Pilih saja makanan yang kamu suka. Tapi jangan pesan terlalu banyak. Satu cukup. Tapi kamu suka apa? Sudah kukatakan. Terserah seleramu. Tapi aku suka daging sapi. Tolong bantu aku memilih hidangan. Dia suka daging sapi. Dengan senang hati. Oh, daging sapi ini enak. Tapi porsinya kecil. Tahukah kamu, setiap kali selesai menerjemahkan, Aku selalu kelaparan dan ingin makan banyak. jangan hanya makan salad, cobalah daging sapi. Daging sapi ini sangat lezat. Ayo, ayo. Di kampung halamanku, kami selalu makan hidangan pembuka dulu. Dari mana asalmu? Zurich. Zurich? Itu terdengar jauh dari sini. Aku sangat kenyang. Kamu sudah kenyang? Bisa kita pesan kue sekarang? Kamu masih mau pesan kue? Ini kue pesananmu. Kita benar-benar dapat kue? Tunggu, Nona. Sepertinya ada kesalahan di talian. Dan masuknya harganya 180. Total di sini 1.800. Oh, makasih salah Pak. Nyonya, total Anda benar-benar 1.800. Bisa tolong periksa kembali detailnya? Tidak perlu. Ini dia. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa kamu pesan makanan semahal itu? Mungkin kita bisa pakai. Dan kehilangan semua uang yang kita dapatkan. Maaf, aku baru saja memesan. Aku tidak cek daftar harganya. Kamu tahu, mulut itu seperti lubang tanpa dasar. Kamu tahu berapa uang yang sudah kita makan? Berapa yang kita dapat? 2 kali lipat yang kita habiskan. Aku akhirnya tahu kenapa kamu dipecat. Jujur saja, apa kamu mengambil uang dari kas? Lupakan, kamu sudah dipecat. Dan butuh waktu untuk beradaptasi. Mungkin, kamu sedang dalam masa berlebihan. Bisa bungkus makanan yang belum habis? Bungkus? Kamu masih mau bungkus sementara makanannya tinggal sedikit? Baiklah, ini tidak boleh lagi. Tapi kita tidak bisa menyanyiakan makanan. Meskipun hanya sedikit. Tapi ini harganya 1.800. Aku harus menikmatinya perlahan. Oke, dia perlu angkat aku keluar lagi. Aku naik bus di sini. Aku harus kerja malam ini. Kamu masih harus kerja? Kamu butuh uang sebanyak itu?
Aku tinggal di sini sendirian. Jadi aku cari uang untuk jaga-jaga. Lagi pula, adikmu sebentar lagi masuk universitas. Aku harus menabung untuk bayar uang kuliahnya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Tapi kamu harus ambil ini. Ini awalnya pekerjaanmu. Aku cuma bantu sedikit. Dan dapat ilmu kebetulan. Ini semua karena bantuanmu. Kamu harus bekerja untuk hidup dan keluargamu juga. Kita bagi jumlah ini menjadi 2. Agar adil, tidak ada yang dirugikan. Kamu ingin memisahkan dengan jelas seperti itu? Jika kamu mau, aku harus membayar kembali uang makanmu. Oke. Dengarkan aku. Masih ada kerja waktu sebagai terjemah. Tidak stabil. Jadi kamu harus terus berusaha. Jangan berpikir bahwa hasilnya 800. Terlalu banyak. Semua pekerja yang termasuk proletariat harus bersatu. Bis sudah datang, berhenti di sini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Xiaopo, kemari dan jemput aku. Pak, totalnya 68 yuan. Ini dia. Terima kasih banyak. Nyonya, ini kopi Anda. Maaf Mbak, Anda menunggu. Terima kasih. 20 yuan. Terima kasih. Pacarmu sudah menunggu 2 jam. Apa baiknya dia memperlakukanmu? Benarkah? Semangat, semangat. Apa yang terjadi? Lihat Jingwen, dia tertawa sangat keras. Sampai tersenyum lebar. Nah, kenapa begitu? Jika aku memberitahumu, jangan banyak bicara. Jun Sike sudah datang. Rambutmu terlihat bagus. Kamu pergi ke salon mana? Tunggu sebentar, aku akan memberikan kembalianmu. Terima kasih. Gaya rambutmu sangat bagus, sungguh. Haruskah kita membawakannya lagi? Ini kopi Anda. Dia minum kopi biasa, ukuran kecil hari ini. Oh, ada sekali lagi. Ini kembalian Anda. Oh, Pak, ini kopi Anda. Aku sangat menyesal. Biar aku bantu membersihkannya. Tidak apa-apa, jangan khawatir. bagaimana kabarnya? Kamu terbakar? Apa yang sudah kamu lakukan? Maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan cangkirnya. Kamu yang melakukannya. Kalian berdua ambil les dan bersihkan kekacauan ini. Sekarang juga, cepat. Cepat, cepat. Kami sangat menyesal atas kejadian ini. Dia staf baru, masih canggung terkadang. Tolong, bisakah kamu memberikan tagihan laundry? Kami akan mengganti biayamu. Kami lakukanku. Itu karena kecerobohanku saat tidak sengaja menyentuhnya. Bagaimana dengan laptopmu? Laptopku masih baik-baik saja. Biarkan aku membawakanmu secangkir kopi baru. Tidak, terima kasih. Sudah waktunya aku pergi. Tidak kamu ingin berlawan. Terima kasih. Hati-hati lantainya basah. Kami minta maaf. Wang Li Chuan. Aku sangat menyesal untuk itu. Tapi terima kasih banyak atas bantuanmu. Tidak apa-apa, kupikir kamu tidak tahu itu aku. Jadi kamu kaget, kan? Benar. Kok bisa kebetulan sekali? Kapan kamu akan datang ke sini lagi? Aku sering datang ke sini. Sebentar lagi. Biar aku yang bayar. Uang? Uang untuk perbaikan laptop. Kamu tidak perlu melakukan itu. Kamu sudah banyak membantuku pagi ini. Tapi aku belum mengucapkan terima kasih. Dan lebih tidak ada hubungannya dengan bantuan. Aku pasti akan mengembalikan uangmu. Sungguh, tidak perlu melakukan itu. Aku tahu kamu orang yang dermawan. Tapi aku tidak bisa memanfaatkan kebaikanmu. Apalagi, kamu sedang dalam masa sulit. Jika kamu mencari pekerjaan atau melakukan apapun saat ini, pasti butuh laptop. Jika kamu bersikeras, aku tidak akan kembali ke tempat ini. Kemanapun kamu pergi, aku akan mencarimu. Dan uangnya harus dikembalikan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dah. Xie Xiao Qiu, kemari. Xie Xiao Qiu, aku merasa kamu semakin ceroboh. Kamu harus belajar mengendalikan dirimu. Kendalikan dirimu dari kecantikan. Kamu bukan yang pertama yang menjatuhkan cangkir kopi padanya. Benar kan? Dia tampan, kumisnya entah kenapa terlihat berantakan. Kamu tidak tahu apa-apa. Kumis itu daya tariknya. Itu namanya tampan, itu jantan, oke? Siapapun yang punya kumis itu jantan, aku merasa dia itu playboy.
Kalau kamu tidak berpikir dia tampan, kenapa kamu menuangkan kopi padanya? Itu karena kecerobohanku. Biar aku yang bicara dengannya. Xie Xiaoqiu, kalau kamu menyukainya dan ingin mendekatinya, aku bisa memahaminya. Biasanya, aku tidak banyak bicara, tapi aku harus memberitahumu. Dengar atau tidak, terserah kamu. Jangan sia-siakan cintamu pada pria ini. Dia tidak pernah menunjukkan karakter pada wanita manapun. Benarkah? Aku mohon pada kalian berdua, tolong berhenti memuji Jun Ceka itu. Dia mungkin orang biasa. Orang biasa mengendarai mobil mewah? Mengendarai mobil mewah tidak berarti dia miliknya. Dia bisa saja sopir. Masuk akal. Apa yang masuk akal? Kamu tahu tidak? Banyak wanita memilih pria yang salah untuk dinikahi karena mereka tidak bisa melihat martabat seorang pria. Bukan berarti pria yang punya uang bisa langsung jadi taipan. Hanya 1 dalam 3 generasi di silsilah keluarga. Kamu harus melihat sifatnya, perilakunya. Kamu pasti tidak bisa melihat hal-hal itu. Cukup lihat tip yang dia berikan. Kamu akan jelas melihat dia bukan sopir. Kalian berdua, aku merasa semudah menemukan pria miskin dan pria kaya. Kalau tidak semudah itu, bagaimana gadis penenun bisa menemukan penggembala sapi? Dan seperti katamu, siapa yang bahagia dengan siapa? Kita tidak bisa memastikannya. Kedengarannya masuk akal. Apa yang masuk akal? Kembali bekerja. Pria yang mengenakan kemeja ungu. Itu mulia. Ambil ini. Apa yang kamu lakukan? Kamu akan mimisan kalau terlalu bersemangat. Jingwen, aku ingin memberitahumu sesuatu. Apa itu? Tetapi yang kamu katakan, sebenarnya, aku mengenalnya. Dia sudah menikah, punya 2 anak. Dulu dia adalah sopir untuk perusahaan asing. Makanya dia sering mengendarai mobil mewah. Tidak, maksudmu apa? Apa yang terjadi pertama kali? Sekarang dia menganggur, sedang mencari pekerjaan. Tidak mungkin. Dia tidak seperti yang kamu katakan. Itu benar, karena aku dulu adalah penerjemah untuk perusahaan itu. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali. Kamu bilang dia sudah menikah. Mana cincinnya? Mungkin dia lupa memakainya. Xie Xiaoqiu, jangan banyak bicara. Sebenarnya, bayar aku bertahu, menyurat analisiku. Setidaknya dia punya 1 miliar. 1 miliar? Tidak mungkin. Aku sudah mencari beberapa pekerjaan untuknya. Dia butuh bantuanmu mencari pekerjaan? Kamu tahu berapa harga jam tangannya? Berapa? Sebanyak ini. 3.000? Kamu sanggup beli? 300.000. Terperdaya, kan? Maksudnya? Apa maksudnya aku yang tertipu atau dia yang tertipu? Aku tertipu? Tidak mungkin. Berarti dia yang tertipu. Produk tipe A harganya hanya 300.000. Pasti bodoh. Hai. Ini Semitsuna. Ini menu baru kami. Aku tidak tahu apakah kamu akan membayar. Sudah dibayar, aku yang traktir. Terima kasih. Kamu baru ganti laptop? Benar. Aku yang bayar biaya perbaikannya untukmu. 2.000. Aku nggak tahu cukup atau nggak. Kamu ambil aja, aku nggak butuh. Nggak. Aku harus kasih uang ini ke kamu. Beneran, aku nggak butuh. Kamu masih mahasiswa, kamu lebih butuh uang daripada aku. Tapi sekarang kamu nganggur. Kamu juga harus menafkahi keluargamu. Lagi pula, aku yang berusaha kamu. Wajar kalau aku yang ganti. Kamu lebih butuh bantuan daripada aku. Kamu harus ambil ini. Ambil aja. Sebenarnya, aku nggak terlalu butuh bantuan. Xiaoqiu, sebenarnya ada sedikit kesalahpahaman antara kita. Kesalahpahaman apa? Aku bukan supir. Aku juga nggak nganggur. Masalahnya, supirku yang nganggur. Kakakku yang memecatnya. Kakakmu. Dia bos besar. Tapi jangan khawatir. Aku sudah panggil supir itu kembali. Keluarga dia ada 4 orang. Kamu nggak perlu khawatir tentang dia. Xiaoqiu. Wang Lichuan, bawa barang-barangmu sekarang. Ikut aku keluar. Xiaoqiu, dengerin aku. Aku suka mobil sport. Aku juga suka nyetirnya. Aku gak tahu sejak kapan. Kamu mengira aku supir.
pagi bulan, aku nggak pernah bilang ke kamu kalau aku supir. Mungkin aku kelihatan kayak supir. Kenapa nggak bilang dari dulu? Aku mau, jangan kesini. Diam di situ aja dan jelasin. Oke, aku mau jelasin. Tapi kemudian kita ketemu lagi. Terus ketemu lagi, dan lagi. Benar, kita memang ketemu lagi. Kita terus ketemu berulang kali. Tapi hal ini nggak ada hubungannya dengan hal itu. Kamu terlalu antusias sampai aku nggak bisa nolak. Kamu nggak bisa nolak. Aku pikir kamu benar-benar butuh uang. Itu sebabnya aku berbagi setengah dari semua peluang kerjaku denganmu. Aku tidak ingin menipu uangmu. Tapi waktuku sama berharganya dengan waktumu. Aku hanya tidur 5 jam sehari, 5 jam. Aku harus mencari waktu dari sekolahku, biaya hidup. Aku harus bayar padaku. Aku hanya ingin menghasilkan uang setiap menit. Wang di cuan, tuan Wang. Kalau mau bersenang-senang, cari orang lain. Aku tidak main-main denganmu. Dan, kalau berani datang lagi ke kafeku, aku akan memukulmu setiap kali melihatmu. Dan, kalau berani datang lagi ke kafeku, aku akan menumpahkan kopi padamu setiap kali melihatmu. Apa yang kau teriaki dengan pelanggan di luar sana? Mau mengusir pelanggan? Kalau dia orang jahat, menurutmu dia akan begitu patuh? Dia tidak akan datang ketika aku menyuruhnya begitu? Aku akan membersihkan toilet. Jun CK menyuruhku memberikan kertas ini untukmu. Aku tidak cerewet sepertimu. Bintang ini, dan panah ini, ke arah mana itu? Ini adalah tujuan kita. Hanya karena aku belum menggambarnya. Kau sangat antusias. Sampai aku tidak bisa menolak. Aku pikir kau benar-benar butuh uang. Sebabnya aku berbagi setengah dari semua peluang kerjaku denganmu. Wang Li Cuan, tuan Wang. Kalau mau bersenang-senang, cari orang lain. Aku tidak main-main denganmu. Dan, kalau berani datang lagi ke kafeku, aku akan menumpahkan kopi padamu setiap kali melihatmu. Sudah hampir 4 bulan. Kenapa Jun Sike belum datang juga? Kurasa piring-piring itu kesakitan. Piring ini meninggal. Ini semua salahmu. Kenapa kau bertengkar dengan Jun Sike? Karena itu, Jing Wen sekarang merindukannya, jiwanya mungkin sudah tercerai-berai. Oke, kebahagiaan seumur hidup seorang gadis hancur di tanganmu. Sudah cukup kau bicara? Kau sudah mengatakannya selama berbulan. Telingaku sudah kapok. Kurasa Jun Ceka bukan orang baik. Kita harus bersyukur bahwa Jing Wen tidak jatuh ke dalam cengkeramannya. Seseorang merasa menginginkannya. Sekarang apa? Semuanya semakin buruk. Sebelum jatuh ke dalam cengkeramannya, dia sudah terjebak dalam api sendiri. Xiao Dong, bersihkan toilet. Xiao Qiu, buang sampah. Nona, apakah Anda punya uang kecil? Tidak, saya tidak punya. Pinjamkan saya sedikit untuk rokok. Pasti ada uang di tas punggung Anda. Tidak. Walaupun saya berbensin ke mikir. Apa yang kau lakukan? Dengan itu padaku,
Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu merampokku? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Tolong aku. Lepaskan aku. Xiao Kui. Kamu baik-baik saja? Masuk. Aku akan mengantarmu pulang. Xiao Qiu. Xiao Qiu, jika kamu terus berdiri di sini, kamu ingin dirampok lagi? Masuk ke mobil. Apakah tidak ada yang mengajarimu? Dalam situasi seperti ini, prioritas utama adalah meninggalkan semua barangmu. Dan segera lari. Ada banyak uang di tas punggungku. Apakah itu sebanding dengan nyawamu sendiri? Ini 2.000 yang harus aku kembalikan padamu. Selalu ingat di tas punggungku. Lebih mudah memberikannya padamu kapan saja. Aku minta maaf atas kejadian terakhir kali. Tapi, kamu lihat, karena aku masih seorang penerjemah yang kompeten. Bisakah kamu memaafkanku? Aku tahu kamu tidak kekurangan uang ini. Tapi jika kamu tidak mengambilnya, Aku akan mengembalikannya dengan cara apapun begitu bertemu kamu. Bagaimana kalau ini? Aku tidak ingin uang ini. Tapi jika kamu masih memikirkannya, tolong ajak aku makan saja. Oke, ada warung makan di jalan depan. Aku sering ke sana. Boleh? Warung makan? Apa itu warung makan? warung makan itu. Begitu kamu ke sana, kamu akan tahu. Aku beritahu kamu. Ini bukan berarti aku memaafkanmu. Ya, terima kasih. Ya, Ayo pergi. Cepat. sampai jumpa lagi. Anda sudah lama tidak datang ke toko kami. Apa Anda tidak takut dengan saya? Saya sedang dinas luar kota. King Dao. Selama 4 bulan. Katakan, Shanghai ini besar sekali. Kenapa Anda selalu datang ke toko kami saja? Karena bersih. Plus, parkirnya mudah. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Saya sudah sampai Anda. Otak saya kacau. Pikir, hari itu, jelas-jelas Anda menganggur. Bagaimana bisa menyetir mobil? Anda pasti bukan sopir, kan? Apa yang saya pikirkan? Saya bisa memahami spekulasi Anda. Waktu kecil, saya suka mobil. Kadang saya berpikir saat besar nanti, saya akan jadi montir mobil. Sungguh? Kalau begitu, Bagaimana perasaan Anda jadi penerjemah? apakah perasaan yang sama sekali baru? Saya merasa sedikit turun nilai. Turun nilai? Menerjemah itu profesi tinggi. Bukan itu maksud saya. Bagaimana kalau begini? Saya jelaskan sedikit tentang struktur GMF. Kakek saya di posisi ini. Di bawah kakek ada kakak saya, dan dewan direksi. Di bawah 3 posisi ini ada perusahaan cabang dan anak perusahaan. Di bawah perusahaan ada beberapa departemen. Departemen ke departemen, dan seterusnya. Terus turun sampai bawah. Sampai paling bawah, masih di bawahnya. Ada perusahaan bahan bangunan. Serendah itu? Mengerti?
pokoknya, perusahaan ini adalah yang... Ingat, peta yang Anda gambar waktu itu? Perusahaan Italia yang memperkenalkan saya untuk menerjemahkan. Kami bahkan sempat bertengkar. Ini perusahaan bahan bangunan. Sepertinya kamu punya sedikit dari itu. Bukan cuma sedikit. Banyak banget. Aku selalu tidak tahu. Saat kembali ke kantor pusat, melihat orang-orang itu, apa yang akan kukatakan pada mereka? Lalu kita semua kalah. Sekarang kita sudah imbang. Jadi, bisakah kamu memaafkanku? Maukah kamu datang ke toko kami? Kamu mau aku datang ke sana? Maksudku, sebenarnya banyak orang berharap kamu datang ke sana. Jika kamu mau, aku akan datang. Sebenarnya, hari itu, aku agak keras padamu. Sebenarnya, begitulah aku. Jadi jangan tersinggung. Orang besar tidak akan bersaing dengan orang kecil. Ayo, habiskan gelas ini. Masa lalu antara kita bisa dihapus. Bersulang. Aku tidak minum alkohol. Pertama, aku harus menyetir. Keselamatan itu nomor satu. Kedua, karena kesehatanku. Aku tidak bisa minum alkohol. Kamu bisa minum, terserah kamu. Kalau begitu, bisakah kamu minum air saja? Ayo kita bersulang. Bersulang. Jadi kamu anak tunggal di keluargamu? Kamu punya saudara? Aku punya adik laki-laki bernama Xie Xiaodong. 3 tahun lebih muda dariku. Xie Xiaodong. Jadi kamu lahir di musim gugur? Dan dia lahir di musim dingin. Tebakan yang bagus. Itu pujianku untuk kecerdasanmu, bodoh. Bagaimana denganmu? Kamu punya saudara? Aku punya kakak laki-laki, namanya Wang Jichuan. 5 tahun lebih tua dariku. Kamu pernah bertemu dengannya? Saat kecil, pernah kalian berdekat? Kami masih melakukannya sampai sekarang. Wang Jichuan, Wang Lichuan. Nama kalian sepertinya berhubungan dengan air. Mereka bilang 5 elemen kita kurang air. Tunggu. Itu sebabnya orang tuamu ingin kamu kerja di Shanghai. Tujuannya untuk menutupi kekurangan airmu. Benar kan? Aku juga jago motret. Gimana bisa aku sepintar ini? Aku sangat pintar. Orang tuaku sudah meninggal. Dalam kecelakaan mobil. Maaf. Gak apa. Aku juga ada di mobil itu. Kamu? Tapi aku selamat. Makanya, aku masih di sini. Kamu sangat beruntung. Aku sarankan orang sepertimu beli lotre. Kita sepikiran. Kamu beli? Menang gak? Menang 10 yuan. Lumayan banyak. Kalau yang ini, kamu bisa lolos dari maut, pasti kebahagiaan datang padamu. Ayo bersulang. Satu lagi. Bagian ini dari kamu. Kamu ngapain? Aku bukan maksud begitu. Apa? Aku. Maksudku tulisan di bajumu, itu Nan. SMA bernama Nan sesuatu. Itu sekolahmu? Maksudmu ini? Ya, ini. SMA Nanci.
Kampung halamanku di Gejiu. SMA Nanci ada di Gejiu. Gejiu, Gejiu, Provinsi Yunnan. kedengarannya jauh dari Shanghai. Naik kereta butuh 3 hari. Makan malam ini aku yang traktir. Jangan saingan sama aku. Kamu minum dikit aja, aku antar kamu pulang. Aku gak mabuk. Kamu belum makan apa-apa. Aku kasih tahu. Sate kambing ini enak banget. Aku selalu pesan banyak setiap datang. Coba satu. Ini, sate ini dagingnya banyak banget. Ini juga. Kenapa kamu gak coba? Coba. Enak banget. Xiao Qiu. Kebabnya masih di mulutmu. Xiao Qiu, kamu sudah mabuk? Hei, bangun, Xiao Qiu. Xiao Qiu, sini. Angkat kaki. Sini, sini. Berdiri di sini. Bersandar di sini sebentar. Bukan di sini. Berdiri. Duduk di sana sebentar. Sini, sini, sini. Duduk. Kasih tahu alamatmu. Bukan di sini. Bukan di sini. Kasih tahu alamatmu. Aku akan antar kamu pulang. Xiao Qiu, Xiao Qiu. Pulang. Kalau begitu, lepas sepatumu dulu. Xiao Qiu. Kamu tidak bisa tidur di sini. Kalau mau tidur, pergi ke ruang tamu. Ada ruang tamu di sini. Xiao Qiu, Xiao Qiu.
Sudah sadar? Hai. Ini aku. Kenapa aku di sini? Kamu mabuk? Dan kamu tidak kasih tahu aku di mana kamu tinggal. Jadi, aku harus bawa kamu ke rumahku. Dan biarkan kamu menginap semalam. Aku. Ini rumahmu? Apa aku mengganggu keluargamu? Aku tinggal di sini sendirian. Itu. Aku. Aku haus. Boleh aku minum air? Tentu saja. Air mineral boleh? Ya. Ya. Terima kasih. Kamu belum tidur? Aku sibuk mendesain. Kamu? Arsitek. Seharusnya aku sudah memikirkannya. Pantasan kamu mau beli kamus itu. Aku hanya tahu sedikit karakter Cina. Tapi bahasa percakapanku cukup baik. Kamu minum susu larut malam begini? Sulit mengubah kebiasaan sejak kecil. Tapi, bagaimana kalau kamu pergi dinas? Aku akan membelinya. Sejauh apapun, aku harus membelinya. Bisakah kamu pergi ke ruang baca? Dan ambilkan tongkatku? Tidak masalah. Kamu tidak membawa tongkat. Jadi bagaimana bisa sampai sini? Aku melompat ke sini. Aku malu melompat di depanmu. Terima kasih. Tidak masalah. Sebenarnya, keseimbanganmu sangat bagus. Apakah itu karena kecelakaan itu? Itu terjadi lama sekali. Sudah larut, kembali tidur. Selamat malam. Jam berapa kamu kembali ke sekolah? Aku ada kelas jam 9 pagi. Aku akan mengantarmu. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.
Sampai jumpa. Li Chuan, aku bangun pagi dan kembali ke sekolah. Kamu tidak perlu mengantariku. Orak-arik itu sarapan favoritku. Aku penasaran apakah kamu suka. Selain itu, Terima kasih sudah mengizinkanku menginap tadi malam, Xie Xiaoqiu. aku tahu kamu tidak butuh uang ini. Tapi jika kamu tidak mengambilnya, Begitu aku melihatmu, aku akan membayarnya dengan cara apapun. Li Chuan, Hello. Wah, banyak sekali. Sulit bagimu tanpaku. ini sarapanku. Berdiri, berdiri. Aku tidak boleh mencicipi sedikit pun. Ini aku. Pelit sekali. Sudahlah, aku akan cari makanan sendiri. Dengan dimsum yang enak. Rasanya cukup enak. Mau pergi? Siapa Pak Jiang? Zhang Hangxi. Ini jus jerukku. Kamu sangat pelit. Makan makananmu sendiri. Jangan duduk di atas meja. Secangkir kopi ukuran besar. Saya besar. Oke. Hai, apa yang kopi. Apakah kamu punya hari libur? Tidak, Lalu, apakah kamu berlibur? tidak. Lalu, apakah kamu pergi ke suatu tempat untuk beristirahat? Semuanya salah. Ya, baru-baru ini. Tidak. Apakah kamu suka drama? Baru-baru ini aku tahu sebuah drama berjudul Seorang Gadis di Suku. Akhir-akhir ini, aku cukup sibuk. Sangat. Tidak apa-apa. Aku hanya bertanya. Oh, iya, kopimu sudah siap. Silakan diminum pelan-pelan. Terima kasih. Xiaoqiu, sudah waktunya makan siang. Ini makananmu, habiskan dengan cepat. Aku tahu. Hai, Hai, boleh? silakan. Terima kasih untuk sarapannya. Sama-sama. Hei, gadis yang menyiapkan kopimu. Gadis itu, namanya Ye Jingwen. Dia luar biasa, murid terbaik di fakultas kami. Dia sangat pandai berbahasa Inggris. Dia bisa menghafal lagu penyesalan abadi dalam bahasa Inggris. Mengesankan? Lagu penyesalan abadi? Apakah itu sebuah lagu? Lagu penyesalan abadi adalah puisi karya Bai Jui, Siapa Bai Jui? seorang penyair. Apakah aku cukup buta budaya? Tidak, kamu tidak. Kamu besar di luar negeri. Tapi kemampuan berbahasa Cina seperti ini. Sudah cukup bagus. Ketika aku kecil, kakekku sangat keras. Aturan di rumah adalah, setiap anak harus berbicara bahasa Mandarin. Pada dasarnya, aku bisa mengenali lebih dari 900 karakter Mandarin. Itu luar biasa.
Lebih dari 900. Itu setara dengan tingkat kelas 1 di sekolah dasar. Itu saat aku berada di puncak. Bagaimana sekarang? Depresi. Aku bisa memahami teks tentang arsitektur. Tapi yang lainnya cukup di luar kemampuanku. Ngomong-ngomong, kamu punya sesuatu untuk memberitahuku? Ini untukmu. Aku tidak bisa menerima ini. Sudah kubilang. Aku tidak akan mengambil uang ini. Baiklah, lupakan. Membawanya bolak-balik. Tidak ada gunanya. Kalau begitu, aku berhutang budi padamu. Lain kali, jika perusahaanmu membutuhkan penerjemah, Kamu bisa mencariku. Oke. Terus makan. Oke. Xie Shao Qiu, Kemari. Ada apa? Pria itu. Jun CKITU. Apakah kamu tertarik padanya? Ada masalah apa? Aku yang menyukainya duluan. Jadi, aku tidak boleh bicara dengannya? Tidak heran, kamu berbohong padaku bahwa dia adalah sopir, pengangguran dan punya anak. Tidak, kamu ingin menyimpannya untuk dirimu sendiri. Xie Xiao Qiu, kamu sangat naif. Kamu pikir dia akan tertarik pada gadis sepertimu? Gadis seperti itu? seperti apa? Siswa miskin dan ketinggalan zaman? Jadi, aku tidak layak bicara dengannya, ya? Bagaimanapun, setiap orang harus tahu di mana posisinya. Jika dongeng benar-benar terjadi padamu, itu tidak lebih dari komedi. Jika orang yang kamu sukai menyukaimu, Itu tidak lebih dari omong kosong. Permisi. Ada yang lain yang Anda butuhkan, Pak? Jus buah. Ya. Kalau sudah selesai, aku akan langsung membawanya untukmu. Terima kasih. Wang Lichuan, aku mengajakmu ke bioskop. Kapan? jam 11. Jam 11 malam? Ya, Oke. tunggu di sana sampai aku selesai kerja. Nanti kita bicara lagi. Oke. Kamu dalam masalah besar. Kamu baik-baik saja? Kamu kedinginan? Tidak, aku punya rinitis alergi. Kamu kedinginan. Pegang ini sebentar. Tidak perlu. Kamu juga akan kedinginan. Aku baik-baik saja. Jaketnya hangat. Aroma lavendernya nyaman. Xie Xiao Qiu, kamu benar-benar tidak tersentuh? Kalau kamu terbiasa diperlakukan baik oleh pria, di masa depan, kamu akan menikah dengan pria yang baik. Ngomong-ngomong, waktu itu aku terlalu sibuk untuk bertanya padamu. Apakah kamu keberatan nonton film semalam ini? Tentu saja tidak. Bioskop mana? Dekat sekolahku. Ada satu. Ada beberapa film Hollywood di malam hari. Hari ini The Silence of the Lambs. The Silence of the Lambs. Film horor. Kamu suka film horor? Biar aku bawa tasmu. Tidak perlu. Kalau aku tidak minta, jangan membantuku dalam hal apapun. Kamu selalu. Sekaku itu dalam segala hal? Sulit untuk bergaul? Tidak seperti itu. Kata orang yang kutemui, kamu punya kepribadian yang cukup baik. Tidak, kamu yang terbaik.
Benarkah? Kalau begitu, aku harap kamu bisa menerima kekuranganku. Kekurangan apa? Kegigihan. Kekakuan. Aku melihatnya. Kak, bisa pelan-pelan? Kamu ngebut. Kamu takut kecepatan ini? Aku takut polisi. Aku masih dalam batas kecepatan. Jangan-jangan kamu punya penyakit jantung? Tolong, pelan-pelan sedikit. Agar bisa menonton film ini, hatimu perlu pemanasan. Sayap ayam ini lumayan enak. Mau makan? Tidak, terima kasih. Kalau begitu, makan popcorn. Aku tidak makan, itu untukmu. Sebenarnya, dalam film ini ada banyak dialog. Yang bisa aku hafal. Kenapa? Karena aku sudah menontonnya 4 kali. Quid pro quo. Aku memberitahumu sesuatu. Kamu memberitahuku sesuatu. Tapi bukan tentang kasus ini. Tentang dirimu sendiri. Quid pro quo. Ya atau tidak? Begini caramu latihan bicara? Kamu pasti tidak menyadarinya. Percakapan ini memang berima. Di mana? Quid pro quo. Ya atau tidak? Quid pro quo. Itu bahasa Latin, bukan? Artinya memberi satu untuk mendapatkan yang lain sebagai gantinya. Quid pro quo? Jangan bergerak. Apa? Bagian belakang kepalamu tidak buruk. Bagian belakang kepalaku? Aku beritahu kamu satu hal. Tubuh setinggi 7 kaki tidak sebaik hidung 3 inci. Hidung 3 inci tidak lebih baik dari bentuk mata. Bentuk mata tidak bisa bandingkan dengan struktur tulang. Area terpenting dari struktur tulangmu adalah bagian belakang kepala. Kamu bicara dalam bahasa Tiongkok kuno? Tidak bisa berkomunikasi dengan yang lahir di luar negeri. Lebih baik kirimkan dia kamus bahasa Tiongkok. Lupakan, aku memberitahumu. Sebenarnya, aku bisa meramal nasib dari tulangmu. Oke. Buktikan. Jadi, apakah kamu menemukan keajaiban? Selamat dari nasib buruk yang mematikan berarti menerima berkah. Ada apa? Bagian ini tidak menakutkan. Lagi pula, bukankah kamu bilang sudah menontonnya berkali-kali? Tidak, aku takut darah. Kamu takut darah? Tapi tidak ada darah di bagian ini. Lihat, aku akan memberitahumu kalau ada darah. Benarkah? Ya, Ini nyata atau tidak? darahnya menyembur keluar, dia dikuliti hidup-hidup. Aku benci kamu. Sudah selesai? Belum, Kenapa lama sekali? kulitnya sedang dikuliti. Sudah selesai? Baru setengah. Setengah? Belum selesai. Kenapa lama sekali? Banyak sekali darahnya. Waktu sebelumnya. Tidak selama ini. Sudah habis. Tidak ada lagi.
tidak ada lagi. Berhenti, hentikan mobil. Di sini boleh. Kalau kamu tidak keberatan, aku akan menemanimu berjalan ke asrama. Sudah larut sekarang. Aku tidak nyaman kalau kamu berjalan sendirian. Tidak apa-apa. Tidak perlu. Kamu tahu tidak kalau aku mengantarmu ke sini? Kamu pergi lalu tiba-tiba menghilang. Menurut hukum, aku adalah tersangka nomor 1. Baiklah kalau begitu. Tunggu. Biar aku bukakan pintu untukmu. Kalau kamu tidak keberatan, aku mungkin berjalan agak lambat. Aku tahu kalau kamu lari, kamu akan sampai ke asrama dengan cepat. Tapi aku harap kamu menggunakan kesabaranmu untuk berjalan pelan bersamaku. Tentu saja aku akan. Aku masih ingat saat masa kuliah. Gedung jurusan arsitektur sangat mudah dikenali. Kenapa? Karena jam 3 pagi. Ruang belajar mandiri masih terang. Wah, kamu punya banyak sekali tugas? Setelah bekerja, aku hampir setiap hari kerja lembur. Aku tidak punya hari libur. Kenapa? Aku tidak terlihat seperti seorang arsitek? Ah tidak. Sangat mirip. Jadi kamu pasti orang yang sangat rapi. Sejak kecil, ayahku biasanya memintaku. Setelah selesai sarapan, aku harus membuat daftar tugas. Itu kebiasaan keluarga. Harus punya rencana. Tidak heran kamu tahu istilah itu. Atelophobia. Kamu mengalami atelophobia? Mungkin. Penyakit keluarga, juga penyakit pekerjaan. Tapi aku sangat berlawanan denganmu. Aku tipe orang yang bisa meninggalkan barang di mana saja. Juga tidak suka membersihkan. Jadi penyakit apa ini? Obsessive spotless disorder. Nah, itu namanya malas. Kamu bahkan bilang begitu. Ya ampun. Kenapa mereka mengunci gerbang? Gerbang utama dikunci. Aku kembalikan ini. Pergi saja dulu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Aku bisa memanjat masuk. Memanjat masuk? Kamu tidak bercanda, kan? Itu terlalu tinggi. Bagaimana kamu bisa memanjat masuk? Sangat sederhana. Siap, benar. Turunlah, berbahaya. Turun. Setinggi itu pasti sangat berbahaya. Bagaimana jika kamu terluka? Sebenarnya tidak apa-apa. Aku sering memanjat masuk. Sering? Tidak. Aku akan cari orang untuk membukakan gerbang untukmu. Tunggu. Ada orang di sini? Halo? Ada orang? Satpam? Hai. Kamu sudah tidur? Xiaoqiu, kamu sedang apa? Turunlah. Berbahaya. Lihat, sangat sederhana, kan? Aku sudah meminta, turun, Cepat. Hati-hati. Pegang erat-erat. Kamu membuatku sangat ketakutan. Oke, pulang cepat ya. Dadah. Dadah.
Kwang. Aku menemukan ini di ruang tamu. Apakah kamu masih membutuhkannya? Serahkan saja padaku. Kalau begitu aku pergi dulu. Terima kasih. Dadah. Kamu tidak boleh tidur di ruang tamu, Xiao Qiu. Xiao Qiu. Xiao Qiu. Jing Wen. Jing Wen. Bos Wen, kenapa kamu memanggilku begitu pagi? Apa? Tidak. Bagaimana dengan gajiku? Tong Yu. Tong Yu. Bisa kamu bersiap dengan berapa, Bos Wen? Aku benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Ini gajimu. Kapan bos akan tiba? Aku ingin menjelaskan sendiri padanya. Xiao Qiu. Jangan lupa kembalikan seragamnya. Kalau tidak, akan dipotong dari deposit. Paman, Xiao Xiao, maafkan aku. Aku khawatir kamu sudah ikhlas, jadi aku harus memanggilmu pagi-pagi begini. ada apa, Paman? Belakangan ini bisnisku tidak berhasil. Masih butuh sedikit dana. Uang yang keluarganya pinjam dariku. Bisakah kamu memikirkan untuk mengembalikannya? Tidak harus semuanya. 2 atau 30 ribu pun tidak apa-apa. Paman tidak perlu khawatir. Masih ada sedikit uang di kartuku. Lebih dari 6.000. Berikan aku lebih banyak waktu. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan semuanya. Baiklah, begitu saja. Dadah. Masalah datang bertubi-tubi. Kali ini benar-benar bangkrut. Selamat datang. Tolong kopi satu. Soda roti barley. Kamu datang tepat waktu, toko kami. Baru saja menambahkan biji kopi baru. Kami baru saja menyelesaikannya. Atau mungkin duduk saja dulu. Aku akan membawanya nanti. Jangan khawatir, aku bisa berdiri di sini menunggu. Tempat kerjamu pasti dekat. Tidak terlalu dekat. Kalau begitu tempat tinggalmu pasti. Juga tidak dekat. Ini Canggung. Aku ingin memperkenalkan diriku sedikit. Nama Ki Jingwen.
Ayahku marga Ye, ibuku marga Wen. Mereka berdua peneliti akademik. Mereka berharap aku tidak berisik, jadi mereka memberiku nama Ye Jingwen. Halo, aku Wang Lichuan. Halo. Halo. Kopinya sudah siap. Dan ini makanan penutup yang kuberikan untukmu. Rasanya enak, cobalah. Terima kasih. Ah iya, kapan Xiao Qiu mulai kerja? Kamu mencari dia untuk apa? Tidak ada, hanya ingin bertanya. Dia sudah berhenti dari pekerjaan ini. Terima kasih, tidak apa-apa. Roti gandum. Aku akan membawanya nanti. Lichuan. Xiao Qiu. Aku menemukan jepit rambut di ruang tamuku. Ada hati perak di atasnya. Apakah itu milikmu? Itu milikku, hadiah dari kakakku. Aku pergi ke kedai kopi. Dengar kamu sudah berhenti kerja. Kenapa? Karena akhir semester. Waktunya cukup ketat. Lagi pula aku ingin mendapatkan beasiswa, jadi Tidak ada waktu untuk bekerja. Jadi, apakah hidupmu ada masalah? tidak sama sekali. Biasanya aku bisa mengambil. Beberapa pekerjaan terjemahan sementara. Atau mungkin ini? Kamu datang sini untuk membantuku. Aku sedang mencari guru bahasa Mandarin. Wang Lichuan, kamu yakin tidak sedang beramal? Beramal? Aku benar-benar sedang mencari guru bahasa Mandarin. Lagi pula, menurutku kamu sangat cocok. Jika kau benar-benar membutuhkan, aku pasti senang melakukan pekerjaan ini. Kalau begitu, 2 hari seminggu, biaya les tergantung waktunya. Aku tidak akan mengambil uangnya, mana mungkin aku mengambilnya. Kamu sudah banyak membantuku. Aku bisa jadi guru bahasa Mandarinmu gratis. Tugas saya. Bagaimana bisa kamu tidak mengambil biaya les? Jika kamu merasa tidak enak, Aku menjadi bahasa Mandarin. Kamu membantuku dengan tesisku. Setiap minggu kita bertemu 2 kali. Aku merasa senang ikut menjadi bahasa Mandarin. Sisa 30 menit kamu mengoreksi tesisku. Bagaimana menurutmu? Oke, kalau begitu kita mulai besok. Bagaimana kalau jam 1 siang? Oke, kalau begitu jam 1 siang besok. Aku akan menghubungi hotel S1 di perpustakaan sekolahku. Hubungi aku kalau sudah sampai. Oke, sampai jumpa besok. sampai jumpa. Dadah.